Perhatikan contoh kasus satu berikut. Siswa bisa menjelaskan dengan baik karena guru telah memberikan panduan-panduan yang tepat. Dan juga guru telah memberikan pengulangan-pengulangan sehingga ketika guru memberikan tugas yang sama, siswa bisa mengerjakannya dengan baik. Metode pembelajaran yang sesuai untuk dapat diterapkan dalam kegiatan belajar tersebut yaitu dengan metode demonstrasi. Karena siswa berusaha menemukan jawaban atas soal yang diberikan oleh guru dengan memperhatikan contoh soal sebelumnya. Hal ini selaras dengan pendapat teori belajar behavioristik, yang mana guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Langkah-langkah yang dilakukan Bu Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu memperlihatkan secara langsung benda konkret dalam latihan berhitung. Misalnya, dalam menghitung penjumlahan yang bersifat abstrak, Bu Rina dapat menunjukkan secara langsung dengan bantuan benda konkret yang berada di sekitar anak, seperti menggunakan penghapus, lidi, batu kerikil, dan alat benda lainnya yang dapat digunakan dalam berhitung. Maka, dengan adanya benda konkret, anak akan menjadi lebih mudah dalam belajar berhitung. Teori yang digunakan oleh Bu Rina sebagai rujukan dalam memberikan konsep matematika di tingkat SD kelas 1 adalah teori konstruktivisme Piaget. Teori Piaget menjelaskan bahwa teori kognitif pembelajaran matematika di mana tingkat berpikir anak usia sekolah dasar yaitu anak usia 7-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, pada kasus 3 ini, menurut kami langkah yang diambil Made sudah tepat dalam mengajarkan materi teks deskripsi. Hal ini dikarenakan Made tidak hanya berpatok pada buku panduan yang dimilikinya saja, yang mana di dalamnya diberikan contoh teks deskripsi mengenai ibu kota Jakarta. Tetapi Made juga mengaitkan materi tersebut dengan lingkungan maupun latar belakang dari peserta didik, yakni di wilayah Bali. Beliau memberikan contoh dengan hal yang sangat dekat dengan mereka seperti pantai dan juga makanan khas. Dengan inilah peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan melalui pengalaman mereka sendiri. Pada kasus ketiga ini, Made memberikan kebebasan kepada peserta didik berdasarkan latar belakang, yaitu dengan mengeksplor atau mengamati lingkungan sekitarnya. Contohnya, beliau mengambil daerah Bali berupa pantai dan makanan khas. Oleh karena itu, pada kasus ini, Made mengambil teori belajar humanistik. Menurut teori ini, peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar. Dengan kata lain, tujuan teori belajar humanistik ialah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri